Oke, halo semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait teori tumbukan. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa suatu reaksi itu dapat membentuk produk baru itu dikarenakan tumbukan molekul reaktannya atau bereaksi. Itu sebabnya laju reaksi kimia kalau kita perhatikan sangatlah beragam. Ada yang lajunya cepat dan ada juga yang lajunya lambat. Nah, jika dibandingkan pada gambar ini, menurutmu mana kira-kira reaksi kimia yang memiliki laju yang lebih cepat atau lebih lambat? Mana? Oke, ya, betul ya. Pasti kalian menjawab kembang api kan ya. Kira-kira kenapa ya laju reaksinya bisa berbeda? Nah, itu akan kita bahas pada teori tumbukan. Nah, jadi tumbukan merupakan tabrakan dua molekul atau lebih pada satu titik permukaan. Tumbukan itu dapat menghasilkan reaksi kimia. Kenapa? Karena tumbukan antar molekul dapat menyebabkan pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan baru yang disebut produk. Namun ingat, tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi kimia. Oleh karena itu, tumbukan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama tumbukan efektif dan kedua tumbukan tidak efektif. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia itu disebut tumbukan efektif. Nah, ada dua nih syarat utama terjadinya tumbukan ini. Yang pertama, orientasi tumbukan harus tepat dan energi aktivasinya harus cukup. Itu yang kedua. Orientasi merupakan arah atau posisi antar molekul yang bertumbukan. Seperti pada contoh reaksi bagian A dan bagian B pada gambar, kita bisa melihat bahwa apabila suatu molekul reaktan bertabrakan dengan molekul lain dengan arah yang tepat, maka reaksi kimia akan terjadi dan produk dari reaksi tersebut akan terbentuk. Namun, ya, apabila tumbukan antar molekul reaktan tidak tepat arahnya, maka produk gagal terbentuk. Inilah yang disebut tumbukan tidak efektif. Nah, dari dua contoh tersebut menurutmu, mana kira-kira orientasi tumbukan yang tepat? Ada yang bisa jawab? Ya, jadi jawabannya adalah reaksi bagian A. Kenapa? Karena molekul nitrogen menumbuk atom oksigen pada satu sisi yang terikat dengan molekul oksigen lainnya. Sedangkan bagian B, orientasinya tidak tepat karena nitrogen menumbuk molekul oksigen yang kedua sisi itu telah terikat kuat oleh kedua oksigen lainnya. Nah, berikut contoh produk atau hasil reaksi yang terjadi dari tumbukan 2 nitrosil bromida. Jadi silakan diperhatikan. Pada saat reaktan atau reaksi nitrosil bromida atau 2NOBr bertumbukan, maka hasil tumbukan tersebut menyebabkan getaran atau bahasa kerennya itu vibrasi yang menyebabkan molekul nitrogen monoksida atau NO mengalami pemutusan dan bromin atau Br2 mengalami pembentukan ikatan baru akibat gaya tarik-menarik yang dipengaruhi oleh sifat keelektronegatifnya. Produk yang terbentuk jadinya adalah nitrogen monoksida dan bromin. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, keadaan sebelum membentuk produk baru itu disebut sebagai keadaan transisi. Oke. Selanjutnya, syarat kedua tumbukan efektif yaitu energi aktivasi yang cukup. Energi aktivasi adalah jumlah minimum energi yang diperlukan untuk mengawali reaksi kimia, atau simpelnya energi yang dibutuhkan untuk melewati bukit untuk memulai reaksi kimia. Nah, jadi apabila suatu molekul tidak memiliki energi yang cukup untuk melewati bukit dari grafik ini, maka reaksi kimia tidak terjadi. Nah, sekarang kita membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tumbukan. Pertama adalah konsentrasi reaktan. Konsentrasi di sini didefinisikan sebagai banyaknya jumlah partikel zat reaktan atau pereaksi ya. Nah, jadi apabila konsentrasi reaktan ditambah, maka otomatis jumlah partikelnya semakin banyak dan peluang terjadinya tumbukan itu semakin besar. Karena jumlah partikelnya semakin banyak dan laju tumbukannya semakin cepat, itu juga menyebabkan laju pembentukan produk itu juga semakin cepat. Oke, selanjutnya adalah temperatur atau suhu. Suhu yang tinggi itu dapat menyebabkan partikel bergerak semakin cepat, yang menyebabkan semakin besar energi kinetiknya.
Energi kinetik dari molekul yang bertumbukan tersebut diubah menjadi energi getaran atau tadi bahasa kerennya adalah vibrasi. Getaran yang semakin kuat menyebabkan putusnya ikatan kimia dan reaktan yang bereaksi dan putusnya ini menjadi awal pembentukan produk. Seperti itu. Nah, ketiga adalah luas permukaan zat. Coba kamu perhatikan ketika kamu memegang daging. Mungkin ingat-ingat kalau pernah memegang daging, mana yang lebih cepat matang kira-kira? Daging yang dipotong kecil-kecil atau daging yang tidak dipotong? Nah, pasti daging yang dipotong kecil-kecil ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena luas permukaannya. Semakin besar luas permukaan sentuhan, semakin banyak molekul yang bertumbukan sehingga laju reaksinya semakin cepat berlangsung. Nah, keempat adalah katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi karena menurunkan energi aktivasi. Nah, gambar A adalah grafik tanpa katalis dan gambar B adalah grafik dengan katalis. Jadi kalau kita perhatikan dari dua grafik tersebut, terlihat gambar B dengan katalis menyebabkan energi aktivasi menurun, sehingga mengakibatkan mudahnya reaktan melampaui bukit yang menjadi tantangan terjadinya reaksi. Dan hal ini membuat produk semakin cepat terbentuk. Nah, setelah belajar teori tumbukan, apa yang manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, yang pertama, kita bisa mengetahui pemicu terjadinya tumbukan antar partikel. Salah satunya adalah luas permukaan. Hal ini dapat kita aplikasikan saat memegang daging dan sejenisnya. Memotong-motongnya menjadi lebih kecil agar cepat matang. Kedua adalah kita dapat memperkirakan durasi terbentuknya produk, seperti menambah suhu atau mempercepat terbentuknya larutan gula, memasak air, dan lain sebagainya.